Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kimia pada kelas 10 di semester 1, yaitu mengenai tentang perkembangan teori atom. Atom, apa sih yang dimaksud dengan atom? Pernahkah kalian mendengar istilah atom? Ya, jadi atom bisa dikatakan dengan bahasa yang sederhana bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Walaupun seiring dengan berkembangan zaman, pengertian ini teruslah berkembang, di mana atom bukanlah bagian terkecil dari suatu benda, karena di dalam atom itu masih ada partikel-partikel lagi seperti proton, neutron, maupun elektron. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut mengenai perkembangan teori atom, silahkan teman-teman bisa memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar teman-teman ya. Kita ambil contoh seperti meja. Meja itu terbuat dari kayu. Nah, kayu itu mengandung unsur yang disebut dengan karbon. Secara kimia diberi lambang C, karbon itu. Nah, karbon ini terdiri dari atom-atom karbon yang jumlahnya sangat banyak. Nah, ketika kalian membelah kayu itu sampai dengan bagian yang sudah tidak bisa dibelah lagi, itulah yang dinamakan dengan atom. Nah, kemudian bisakah kita melihat atom? Ya, jadi kita memang tidak bisa melihat atom itu dengan mata telanjang ya. Tetapi baru-baru ini seiring dengan perkembangan zaman, apalagi di zaman yang sekarang ini, kita bisa melihat atom dengan bantuan sebuah alat yang bernama dengan scanning tunneling microscope. Kalau dalam biologi kita ketika melihat sel, kita bisa menggunakan mikroskop lah. Kalau kita ingin melihat susunan-susunan atom, dapat menggunakan alat scanning tunneling microscope. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai perkembangan teori atom itu. Untuk yang pertama yaitu teori atom Dalton. Jadi pada tahun 1803, Dalton mengemukakan postulat-postulatnya. Yang pertama yaitu materi tersusun atas sejumlah partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Partikel itu dinamakan dengan atom. Dan yang kedua yaitu atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, baik volume, bentuk, maupun masanya. Dan berbeda dengan atom-atom penyusun unsur lain. Maksudnya itu atom-atom dari unsur karbon semuanya sama, baik volumenya, bentuk, maupun masanya juga. Nah, atom-atom karbon ini berbeda jika dibandingkan dengan atom-atom penyusun oksigen. Jadi, kalau dalam satu unsur itu atom-atomnya sama, tapi kalau dengan unsur-unsur yang lain itu atomnya berbeda lagi. Nah, untuk postulat yang ketiga dari teori atom Dalton ini yaitu dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara dengan reaksi kimia, itu yang terjadi hanya penggabungan atau pemisahan atom. Untuk postulat yang keempat dari teori atom Dalton yaitu atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Jadi ada atom satu bergabung dengan atom yang lain membentuk suatu molekul. Kemudian postulat Dalton ini bisa bertahan sampai dengan 90 tahun. Jadi cukup lama postulat ini bertahan. Kemudian ternyata teori atom Dalton mempunyai kelemahan. Apa sih kelemahannya itu? Jadi teori atom Dalton ini tidak bisa menjelaskan gejala kelistrikan pada suatu benda. Yang kemudian teori atom Dalton ini disempurnakan oleh teori atom Thomson. Di mana pada saat itu Pak Thomson mengemukakan teorinya itu didahului oleh penemuan suatu elektron. Jadi elektron itu merupakan partikel yang bermuatan negatif. Nah, menurut Pak Thomson ini, beliau mengemukakan postulatnya yang pertama yaitu atom harus mengandung elektron karena gejala kelistrikan yang kita amati itu sebenarnya elektron yang mengalir. Untuk
yang kedua yaitu karena atom bersifat netral, maka dalam atom harus mengandung muatan positif dan negatif dalam jumlah yang sama. Sehingga Thomson menggambarkan atom itu seperti roti kismis yang tersebar dalam rotinya atau elektron bermuatan negatif tersebar di dalamnya. Kemudian teori Thomson ini disempurnakan oleh Rutherford, di mana teori atom Rutherford ini didasarkan oleh suatu percobaan yang sangat terkenal yang disebut dengan percobaan sinar alfa. Nah, percobaannya itu ada partikel alfa yang bermuatan positif dan ditembakkan pada lempeng emas. Partikel alfa yang bermuatan positif ke lempeng emas tersebut, apa yang terjadi ketika ditembakkan tersebut? Ternyata yang terjadi adalah sinar alfa itu banyak yang diteruskan, ada juga yang dibelokkan dan ada juga yang dipantulkan. Sehingga dari percobaan ini Pak Rutherford memberikan kesimpulan bahwa yang pertama yaitu sebagian besar atom terdiri atas ruang yang hampa. Kenapa ruang hampa? Karena tadi sinar alfa banyak sekali yang lurus. Kemudian yang kedua yaitu partikel yang mengalami pembekakan yang mengalami pembelokan adalah partikel yang mendekati inti atom. Kemudian yang ketiga yaitu partikel yang dipantulkan adalah partikel alfa yang menabrak inti atom. Jadi kan tadi ada yang dibelokkan, ada sinar yang dibelokkan itu mendekati inti atom. Kalau yang dipantulkan karena sinar alfa ini muatannya positif, maka ketika dia menabrak sesuatu lalu dipantulkan, artinya sesuatu yang ditabrak tadi bermuatan sama dengan partikel alfa, yaitu bermuatan positif. Nah, teori atom Rutherford ini dinyatakan seperti ini. Yang pertama yaitu atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Ini dari hasil dari percobaan sinar alfa yang dilakukan oleh Pak Rutherford tadi ya. Untuk yang kedua yaitu sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Kemudian untuk yang ketiga yaitu oleh karena atom bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatifnya. Dan yang terakhir yaitu di dalam atom elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, karena elektron mengelilingi inti atom terus-menerus dan inti atom itu bermuatan positif, lama-lama elektron itu akan kehabisan energi, sehingga ketika elektron kehabisan energi akan jatuh ke inti atom tersebut. Hal inilah yang tidak bisa dijelaskan oleh teori atom Rutherford, sehingga kelemahan atom Rutherford yaitu Rutherford tidak bisa menjelaskan alasan apa sih yang membuat elektron tidak bisa jatuh ke inti atom. Yang selanjutnya hal ini akan disempurnakan oleh Pak Bohr dalam teorinya, yaitu pada teori atom Bohr. Pada teori atom Bohr ini Pak Bohr menjelaskan bahwa yang pertama yaitu dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Kulit ini merupakan gerakan stasioner atau menetap dari elektron dalam mengelilingi inti atom dengan jarak tertentu. Kemudian yang kedua, Pak Bohr mengemukakan bahwa selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi yang diemisikan ataupun diserap. Jadi saat elektron tadi berputar mengelilingi inti, mengapa dia tidak jatuh ke inti? Karena menurut Pak Bohr itu, elektron berada pada keadaan stasioner, di mana dia tidak melepaskan maupun menyerap energi, sehingga dia bisa terus-menerus dalam lintasannya. Kemudian yang ketiga, menurut Pak Bohr mengemukakan elektron dapat beralih dari satu kulit ke kulit lain pada peralihan ini. Besarnya energi yang terlibat sama dengan persamaan Planck. Kemudian yang keempat, Pak Bohr mengemukakan bahwa lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Besarnya momentum sudut adalah kelipatan dari NH/2D, dan N adalah bilangan kuantum dan H adalah tetapan Planck. Sekian, demikianlah penjelasan materi mengenai perkembangan teori atom dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.